Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama, Tuhan bangunkan dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kita boleh kembali menjalani hari yang baru di dalam penyertaan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setianya yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Sebab itu kami berterima kasih kepadamu. Kami memuji-Mu, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi mereka katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan akan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan akan syukur kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
Yesusku, wahai raya kami selama hidup. Tuhan ajarkan syukur terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, anugerah kami selama ini ya Tuhan akan syukur Tuhan akan syukur selama hariku. Tuhan akan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpuji namamu. Terima kasih. Terima kasih setiamu. Terima kasih. Rahmat. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Bapa, kami bersyukur. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, Kau baik. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau ajaib.
Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus, Tuhan ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Kau mengasihi kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu hanya kepadamu kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Sebab Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Selamanya Kau baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Oh, terima kasih. Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Engkau yang memegang tangan kami.
Kau yang beri kemenangan bagi kami. Haleluya. Terpujilah namamu. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Engkau Bapa yang baik, Kau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Bapa kami bersyukur, Bapa kami berterima kasih padamu. Bapa Kau baik, Bapa Kau setia. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Kau satu-satunya. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Syukur bagimu. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti itu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau. Satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Sungguh kami aman di dalam. Kami tenang di dekat.
Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu, di dalam hati-Mu, di dalam pikiran-Mu, di dalam rencana-Mu. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami. Kami tak pernah sendirian. Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami aman di dalam Engkau yang melingkupi kami dengan kasih, memagari kami dengan setia-Mu, melimpahi kami dengan kebaikan-kebaikan. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu, Tuhan. Selalu baru setiap hari, bahkan sampai selama-lamanya. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, amin. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ya, ku di tangan-Mu, oh, di amin. Di pikiran, di rencana, tak berhenti. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, yang di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiran, di rencana, tak pernah ditinggalkan. Sekali berkatakan, ku di tangan-Mu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu,
di rencanamu tak ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Kami percaya kami tak pernah sendirian, karena Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami, menyertai setiap langkah hidup kami. Bahkan Engkau Bapa yang merancangkan masa depan penuh harapan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Bapa yang setia, yang menjaga kami sampai hari. Pimpin tuntun kami dengan firman. Sebab itu kami buka hati kami itu firman. Roh Kudus tolong kami itu mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami taat melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pagi. Ya, hari ini saat dulu kita sudah sampai di pasal yang ke-89 dari Kitab Mazmur. Cukup banyak atau cukup panjang ayatnya, ada sekitar 52. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk bisa bersabar. Judulnya adalah Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ya, saya pribadi waktu baca judulnya ini cukup senang juga ya, karena langsung tergambar bahwa selain kesetiaan Tuhan itu secara general, secara umum ya, ternyata kesetiaan Tuhan itu juga secara personal ya, pribadi ya, dekat kepada kita ya. Artinya kita punya kisah-kisah hidup sendiri di mana kesetiaan Tuhan itu merupakan bagian dari kisah hidup kita ya. Kalau misalnya saya gambarkan, ilustrasikan, suatu saat kita diberkati seseorang, misalnya Pak Simon memberkati kita, memberi hadiah Natal kepada kita, memberi baju, ya semua dapat baju, ya itu secara general. Tapi bajunya ternyata cocok sama kita, pas sama kita, apa namanya, ukurannya cocok, ya. Nah itu secara personal bagi kita ya. Oke. Saya akan bacakan ayat yang pertama, nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti, melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah
mencerai-beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah, sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus, Israel. Jadi bagian ini, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat ke-19 ini merupakan di mana Tuhan telah memilih dan mengikat perjanjian ya dengan orang pilihannya ya. Dalam hal ini secara personal Daud ya yang dipilih Tuhan, dan Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud dan dengan keturunannya. Ayat yang ke-20, pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyak yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku akan menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Jadi di bagian yang kedua ini, kita sekali lagi melihat bagaimana Tuhan telah memilih Daud dan mengurapinya. Ya, Tuhan membuat perjanjian dengan Daud, di mana Tuhan membela dan melindungi Daud dari musuh-musuhnya, ya, dan akan menghancurkan semua lawan-lawan Daud dan membuat Daud berseru kepada Tuhan. Ya, bahkan mengangkat Daud menjadi yang sulung dari semua raja-raja di bumi, dikatakan ya tadi. Dan namun Tuhan juga mengingatkan, seandainya saja keturunan Daud tidak setia kepada Tuhan, tentu ada konsekuensi yang bisa dialami oleh keturunan Daud ya. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa kesetiaan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-34 tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak akan berlaku curang di dalam hal kesetiaannya. Ya.
Kita teruskan dulu ya ayat 39. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan, semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersuka cita. Juga kau balikan mata pedangnya dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya. Kau selubungi dia dengan malu. Ya, ini kalau membaca ayat ini, sepertinya kita melihat bagaimana apakah janji Tuhan itu batal kepada Daud dan kepada keturunannya ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan. Eh, tapi kita bisa melihat kalau sambungan dari bagian yang kedua tadi kita melihat bahwa ini adalah konsekuensi di mana eh, ketidaksetiaan daripada keturunan-keturunan Daud ya. Eh, dan Tuhan mengambil konsekuensi di mana eh, tadi dikatakan ya dengan jelas, dengan tegas ditolak dan dibuang oleh Tuhan ya. Apakah ini perjanjiannya dibatalkan ya, mahkotanya dinajiskan ya, tembok-temboknya runtuh, hidupnya jadi tercela, dirampok ya, semua musuh-musuhnya bahkan bersuka cita ya. Mereka juga kalah di dalam peperangan ya, tahtanya jatuh ya, masa mudanya pendek, singkat ya, bahkan hidupnya mendapat malu ya. Jadi ini adalah kalau saya melihat konsekuensi daripada ketidaksetiaan daripada keturunan-keturunan Daud. Eh, kita akan teruskan dulu di ayat yang 47. Berapa lama lagi ya Tuhan, engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hambamu, ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu, ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang-orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Ya, bagian terakhir daripada pasal ini eh, adalah bagian di mana eh, Tuhan diingatkan oleh janjinya, ya, diingatkan untuk menagih janji Tuhan, mengingatkan Tuhan akan kesetiaannya, mengingatkan kasih setia Tuhan yang mula-mula, ya, di mana janji Tuhan diikat dengan sumpah, ya. Jadi eh, rangkuman daripada seluruh pasal ini adalah eh, bahwa janji Tuhan itu seperti yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa janjinya itu Tuhan tidak akan curang ya, dia tidak akan curang terhadap kesetiaannya terhadap janjinya ya, bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, tetapi terhadap janjinya ya Tuhan memegang teguh ya, eh, sekalipun mungkin kepada keturunan Daud langsung yang janjinya itu tidak tergenapi, tetapi kita tahu bahwa kita eh, janjinya itu digenapi pada Kristus ya, Kristus Yesus yang sudah berkorban bagi kita, sudah mati bagi kita ya, dan digenapi menjadi raja bagi kita ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, sebentar ya. Ya, 2 Petrus 3 ayat yang 9 sudah sering kita baca ya, dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ya
Ada banyak orang menganggapnya sebagai suatu kelalaian ya. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi kesetiaan Tuhan tidak dapat dibatalkan ya oleh apapun, karena Tuhan telah mengikat perjanjian ya dengan orang-orang yang dipilihnya. Nah, eh, apa aplikasinya ya? Apa respon kita kalau kita tahu prinsip Tuhan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya ya? Yang pertama tentu kita patut selalu bersyukur ya. Karena apa? Karena kita sebenarnya tidak layak menerima janji Tuhan, tetapi kita layak menerima kesetiaan Tuhan bagi kita ya, baik secara umum maupun secara personal ya. Oleh karena itu, sebuah kehormatan kepada kita, kita telah menerima kesetiaan Tuhan dan setiap hari ya seperti yang kita lakukan ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah pihak yang menerima kesetiaan Tuhan ya. Itu adalah anugerah kepada kita. Yang kedua, tentu ya betapa besar kesetiaan Tuhan kepada kita ya. Dengan menyadari hal tersebut ya, seharusnya kita menghormati kesetiaan itu dengan apa? Dengan setia ya, dengan setia menghidupi panggilannya ya. Kita punya panggilan khusus di dalam hidup kita. Tuhan punya panggilan tersendiri dalam hidup kita. Mari kita setia menjalaninya, menghidupinya, menggenapinya di dalam kehidupan kita ya. Akhir-akhir ini kita sedang mengerjakan sebuah tema ya untuk pergi dan menghasilkan buah. Biarlah kita menggenapi panggilan kita untuk menghasilkan buah tersebut ya, dan akhirnya hidup kita boleh memuliakan Tuhan ya. Saya pikir dua hal itu yang menjadi poin daripada uh, pasal ini yang bisa saya bagikan. Yang pertama kita bersyukur ya karena kesetiaan Tuhan bagi kita, kita dilayakkan. Dan yang kedua kita menghormati kesetiaan Tuhan dengan setia menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin Pak Eri akan menambahkan bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk bersyukur buat kasih setia Tuhan baik secara general maupun secara personal tentunya dalam hidup kita. Kasih setia yang Tuhan nyatakan ketika Dia berikan Yesus untuk mati menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Dan secara khusus ketika kita menjadi orang-orang yang mengaku di mulut percaya di hati menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya kita menerima hak menjadi anak-anak Allah. Dan kita boleh menikmati kasih Bapa itu secara personal dalam hidup kita. Kasih setia yang terus dinyatakan sepanjang umur hidup kita. Dan yang kedua yang tadi Pak Ramli katakan, ya mari kita memiliki respon yang benar untuk kasih setia Tuhan. Karena tentu ketika kita mengingkari kesetiaan Tuhan, dari sisi Tuhan, Tuhan akan tetap setia. Tapi ketika kita mengingkari kesetiaan kita kepada Tuhan, akhirnya kita yang menarik diri, kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Bukan Tuhan terus berarti menghukum kita, bukan. Tapi kita tahu kita ini sedang hidup di dunia yang jahat, yang punya kekuatan bisa melibas hidup kita. Kalau kita tidak ada bersama dengan Tuhan, yang melindungi, menjaga, dan memberkati kita. Sehingga digambarkan seakan-akan musuh di sekeliling kita itu bisa mengalahkan kita. Karena memang kita ini nggak berdaya, kita ini nggak mampu. Makanya terus melekat kepada Tuhan, melekat kepada kasih setia Tuhan, bersyukur, dan teruslah hidup di dalam kasih setia Tuhan itu. Jadi mari dua hal yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan, bersyukur buat kasih setia Tuhan, dan yang kedua kita memiliki respon yang benar pada kasih setia Tuhan, yaitu dengan kita juga setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, taat, dan terus tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya di dalam kita.
sehingga kita terus berjalan di dalam pimpinan, tuntunan, tangan kuasa Tuhan. Kita menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, yang tentunya sudah dan sedang dan akan terus Tuhan nyatakan bagi kita. Jadi jangan sampai kita ingkar pada kesetiaan Tuhan, kita menjauhkan diri, menarik diri, sehingga akhirnya kita menghadapi berbagai macam keadaan yang akan menyulitkan kita. Karena kita tahu kita ini lemah, kita ini terbatas, kita sedang ada di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak mudah, semakin sukar, banyak kesulitan, banyak persoalan yang ada, yang sedang terjadi. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam kasih setia Tuhan, maka semua perkara itu bisa menggilas hidup kita. Jadi mari tetap tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita dengan firman-Nya, dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan kesetiaannya, dengan segala hal yang baik yang ada padanya, yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, dalam kesetiaannya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli buat sharing firman-Nya. Silakan kalau Bapak Ibu mau menambahkan atau mendapatkan sesuatu atau bertanya sesuatu tentang apa yang kita baca dan kita pelajari hari ini. Oke, saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Ramli. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Kok Heng, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan kepada kami semua, suami istri, anak-anak, cucu menantu, serta yang mengudara dengan kami semua ya Tuhan. Engkau telah berkati dan Engkau tetap setia dan taat, supaya kami tetap taat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau sudah berikan kami ya Tuhan kekuatan kesehatan. Hingga pada pagi yang indah ini kami dapat sama-sama ya Tuhan sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami tetap respon benar dalam kasih kesetiaan Tuhan. Bahkan ya Tuhan kekuasaan Tuhan atas hidup kami. Karena betapa besar kesetiaan Tuhan pada kami semua. Supaya kami tetap taat dan dapat menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan dan boleh berkat bagi semua orang. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami juga serahkan ya Tuhan hamba-Mu Pak Ramli ya Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus, baik pelayan di Bungo maupun profesi sampai dokter ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan, berkati Pak Ramli, kekuatan kesehatannya, maupun apapun ya Tuhan pergumulan Pak Ramli, Engkau beri jawaban yang pasti ya Tuhan. Demikian juga istri dan anaknya Engkau berkati juga Tuhan Yesus. Engkau juga berkati cita-cita anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Engkau juga tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanan Pak Ramli ya Tuhan Yesus. Dimanapun Pak Ramli berada, Pak Dokter Pak Ramli boleh berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di grup Ramli ini ya Tuhan Yesus. Engkau juga senantiasa berkati kami. Bahkan apabila ada setiap pergumulan, setiap persoalan, Engkau selalu ada yang dapat memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Supaya kami semua boleh tetap bersuka cita, boleh berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan, pelayanan kami, yang kami lakukan supaya yang hari ini boleh selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan apabila ada teman yang di grup Ramli yang sakit atau kurang sehat, di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa bibirnya yang Kau pulihkan, Kau sembuhkan secara sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kota yang kami tinggal dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau jauhkan dari hal tidak kami inginkan ya Tuhan. Engkau berikan keamanan, kedamaian bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Demikian pada pagi hari ini kami khusus naikkan doa sepakat kami ya Tuhan. Untuk Ibu Caca ya Tuhan Yesus. Dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna Ibu Caca ya Tuhan. Secara sempurna apapun sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami juga ya Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan.
dan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau tetap berikan kesatuan ya Tuhan, dan jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa-desa sekalipun ya Tuhan Yesus. Supaya tetap aman, damai buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat, yaitu mulai dari presiden, wakil presiden, dan para menteri dan jajarannya. Demikian pemerintah daerah ya Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, dan sampai ke RT RW ya Tuhan. Engkau beri roh takwakan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka memberikan kebebasan kepada umat Kristiani dapat bebas beribadah di manapun kami berada ya Tuhan. Demikian juga Tuhan Presiden, Wakil Presiden yang terpilih ya Tuhan Yesus. Berikan visi misi ya Tuhan ke depannya untuk Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih maju, Indonesia lebih sejahtera, dan Indonesia lebih aman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Supaya mereka bekerja ya Tuhan dengan hati nurani yang benar ya Tuhan. Untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, dari kota sampai ke desa sekalipun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga serahkan ya Tuhan seluruh gereja-gereja ya Tuhan yang ada di Indonesia dari berbagai sinode maupun organisasi ya Tuhan. Mereka bersama-sama dengan unity ya Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan yang belum percaya Engkau ya Tuhan. Dan kami juga boleh bersurat terbuka sehingga boleh menjangkau ya Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mereka boleh datang bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia yang betul-betul dalam bidang mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang patut disembah, ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang telah kami alami pada pagi hari ini. Kami telah bersama-sama mengangkat hormat pujian kami kepadamu, mendengarkan firman-Mu dan menaikkan setiap doa-doa kami. Dan kami percaya kami boleh menerima setiap jawaban daripada doa-doa kami. Oleh karena itu, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menjalani hidup kami dengan kasih setia Tuhan, dan kami mau terus menghormati kesetiaan Tuhan dengan hidup mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, karena Tadi sudah. Masih recording lagi dia. Udah mau keluarin.